pergi untuk pulang gitu. Go and come. Jadi pergi untuk pulang gitu. Iya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana pokoknya menjaga ucapan itu yang harus dipegang sebagai perantau ini, harus prinsip yang harus dipegang para perantau. Ketika kamu punya sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk membela diri, itu kamu harus pergunakan dengan baik. Dalam artian KPI Bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos, kembali lagi di program KPI Bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Tentunya bareng aku Al-Mutakin di hari yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Gimana nih Sobat Kompos, puasanya hari ini lancar nggak? Nah tentunya kami berharap teman-teman yang ada dimanapun Sobat Kompos menjalani puasanya dengan penuh semangat hingga akhir puasa nanti. Jadi teman-teman, pada episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat istimewa. Pasti Sobat Kompos penasaran siapa narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Kabar baik, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan ngobrol asik soal Ramadan tentunya teman-teman. Nah, for your information, kedua narasumber kita ini merupakan mahasiswa KPI angkatan 24 yang sudah merantau di Jogja kurang lebih 2 tahun ya, Kak? Betul sekali, kurang Iya. lebih 2 tahun. Oke, tentunya teman-teman, merantau itu bukan hanya soal belajar ya, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi. Betul. Kedua narasumber saya pada hari ini yang sangat istimewa. Pasti Sobat Kompos sudah sangat penasaran siapa sosok yang ada di depan saya ini. Perantau dari mana kedua narasumber kita pada hari ini? Langsung saja, mulai dari Mbak Nasma, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Kompos. Oke, halo Sobat Kompos. Perkenalkan, nama aku Nafisa Nasma Aulia. Aku mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2024. Nah, kebetulan aku perantau dari Kalimantan Selatan. Sebenarnya aku aslinya itu dari Temanggung, teman-teman. Tapi di umur 3 tahun orang tuaku ngajak aku buat ngerantau ke Kalimantan, dan akhirnya aku besar dan tumbuh di Kalimantan. Jadi aku lebih tahu budaya di Kalimantan, dan aku juga lebih tahu daerah-daerah di Kalimantan. Nah kebetulan untuk spesifiknya itu aku tinggal di kota rantau daerah Banjarmasin, mungkin 3 jam lah dari Banjarmasin. Nah itu ada di Kalimantan Selatan. Begitu teman-teman. Oke, dari Kalimantan Selatan, sangat jauh ya teman-teman. Iya, Oke, jauh di banget. samping Kak Nasma ini ada Kak Zul. Nah, Kak Zul bisa memperkenalkan dirinya kepada Sobat Kompos dan menceritakan bagaimana dari mana asalnya dan apa sih ciri khas dari daerahnya. Oke. Terima kasih sahabat Kompos. Jadi perkenalkan, nama saya Zulfikri. Ya, saya mahasiswa berasal dari Sulawesi Selatan. Tepatnya itu di Bulukumba. Kalian mungkin teman-teman Sobat Kompos belum familiar dengan nama Bulukumba ya. Mungkin lebih familiar ke Makassar. Kemudian saya lebih tepatnya itu berada di perbatasan atau daerah antara suku Kajang dan suku Bugis. Nanti kita Suku Bugis. Iya, betul. Tentunya for your information ya teman-teman, saya juga perantau dari Sulawesi sama kayak Kak Fikri. Bedanya saya itu dari Sulawesi Barat. Wah, ternyata kita sama-sama. tetanggaan. Iya. Betul. Betul. Nah, sebagai seorang perantau bertiga lagi ini, Iya. tentunya sebagai Sobat Kompos pasti penasaran ya, bagaimana proses teman-teman ini sudah berada di Jogja 2 tahun. Nah, pastinya kita mau tahu alasan teman-teman merantau itu apa yang melatar belakangi sehingga memilih Jogja ini sebagai
tempat untuk merantau menempuh pendidikan di sini. Iya. Dimulai dari Kak Fikri dulu. Oke. Ini poin yang seru buat dibahas. Kenapa sih harus Jogja gitu ya? Iya. Kenapa sih memutuskan untuk merantau Jogja? Nah, sebenarnya alasan saya merantau itu sebenarnya ya saya melihat dari latar belakang keluarga saya dulu ya. Melihat dari orang tua saya juga yang basicnya perantau juga. Jadi kayak ketika saya memutuskan untuk berdiam diri di kota asal, menurut saya itu kayak apa ya, kayak saya pokoknya harus bagaimana caranya saya harus melampaui orang tua saya. Maksudnya kalau orang tua saya sudah pernah kesini, saya harus lebih jauh lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya Jogja ini cocok deh buat tempat belajar, karena melihat Jogja juga itu kayak kota pendidikan ya, kalau nggak salah ya Mas Mbak Nasma ya. Betul sekali. Kota pendidikan. Jadi itu salah satu yang membuat saya harus memutuskan Jogja, karena salah satu karena itu kota pendidikan, kemudian biaya hidup yang lumayan sedikit murah dibanding di Sulawesi Selatan. Gitu. Gitu ya. Oke. Tentunya itu butuh adaptasi ya tentunya bagaimana Betul. perpindahan dari Sulawesi menuju ke Pulau Jawa. Iya. Perbedaan pulau dan tentunya di sini akan banyak sekali perbedaan yang ditemui dari budaya mungkin, suku, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, Mbak Nasma dari Kalimantan. Iya nih. Kita tentunya penasaran ya, Mbak Nasma ini apa yang melatar belakangnya gitu loh, kenapa harus Jogja padahal Kalimantan itu uniknya juga mantap-mantap nih, kenapa Mbak Nasma memutuskan untuk merantau? Oke, jadi sedikit bercerita ya, kenapa aku akhirnya memutuskan untuk merantau. Karena aku orang itu suka tantangan. Oh, Jadi aku merasa kalau aku terus berada di lingkungan itu, karena kebetulan teman-teman aku semuanya itu lanjutnya di Kalimantan aja. Nah, jadi aku merasa kalau aku lanjut di Kalimantan juga, aku kan bertemu dengan orang-orang yang sama, dengan lingkungan yang sama, dan dengan budaya yang sama. Nah, terus gimana caranya aku explore biar aku lebih tahu tentang dunia luar, biar aku bisa lebih menambah pengalaman, memperbanyak relasi juga. Nah, makanya aku memutuskan untuk merantau atau kuliah di Jogja. Terus kenapa Jogja? Karena di Jogja itu seperti kata Mas Fikri tadi ya, kan Jogja itu kota pelajar. Nah, jadi aku mikirnya kayak pasti bakal banyak banget orang dari berbagai macam daerah yang datang ke Jogja. Jadi aku bisa explore sekaligus dengan berkenalan sama teman-teman yang dari daerah-daerah lain gitu. Dan ternyata benar tuh, kayak banyak juga kan teman-teman yang dari daerah lain. Jadi secara tidak langsung lebih membuka, oh ternyata dunia tuh seluas ini dan seberaneka macam ini gitu. iya, benar banget ya. Ternyata di dunia ini tuh tidak cuma ada Kalimantan ya. Betul sekali. Jadi tidak hanya ada Sulawesi Selatan, Betul. tidak hanya ada Sulawesi Barat. Iya. Betul. Pada saat perpindahan ya, pasti tentunya banyak perubahan yang signifikan yang dirasakan ya. Karena saya juga merasakan hal itu, banyak culture shock bagi saya. Nah, saya mau tahu dong dari Mbak Nasma dan Mas Zul ini, dari Sulawesi ke Jogja dan Mbak Nasma dari Kalimantan ke Jogja, first impressionnya itu bagaimana, kesan pertamanya? Oke. Mbak Nasma, Oke, gimana? dari aku dulu ya. Kesan pertama aku ke Jogja tuh kayak jujur gak sesuai ekspektasiku. Oh iya? Iya, karena kebetulan pas itu aku berekspektasinya tuh Jogja tuh kayak kota yang kecil dengan penduduk yang kayak keraton banget gitu, dan pokoknya tuh kayak tenang, damai, gak ramai, dan kotanya tuh kecil gitu loh. Ternyata pas aku datang ke Jogja, yang bikin aku kaget tuh ternyata sepadat itu, serame itu, bahkan di setiap titik ada lampu merah, Oh. dan di setiap lampu merahnya pasti macet. Terus kayak di Jogja tuh, misal nih kita mau pergi ke tempat 30 menit yang jaraknya dari kita, itu tuh masih dianggap deket gitu loh. Padahal kalau di Kalimantan itu tuh udah jauh banget, 30 menit tuh udah jauh banget. Tapi di Jogja itu tuh kayak deket, cuma 30 menit gitu. Jadi kayak, oh ternyata Jogja tuh gede banget dan nggak sesuai ekspektasiku. Karena ekspektasiku Jogja tuh kayak kota kecil yang penduduknya dikit gitu. Iya, Ternyata bener. sepadat itu. Ternyata ini ya,
Kalau dari saya sendiri ada keterbalikan, Mbak. Iya. Karena saya dari Makassar, Iya, gimana? melihat Makassar yang sangat padat sampai di sini, aku tuh mikirnya Jogja bakal banyak gedung-gedung tinggi. Oh, kayak Jakarta gitu Iya, ya. Jakarta gitu. Kan di Pulau Jawa nih, Iya. aduh bakal ke ini, bahkan aku tuh kira kita bakal lu gue di sini. Oh. Aduh ternyata anak Sulawesi sekampungan ini. Sama kok. Iya. Nah, Mas Fikri sendiri yang sama-sama dari Sulawesi, gimana Gimana sih? impressionnya dari Sulawesi Selatan Ke Jogja. Oke. Ya karena saya bertempat apa ya, kalau melihat dari latar belakang ya dari orang Sulawesi itu pastinya kayak gimana ya, kalau mau dikatakan kasar nggak juga, cuman kayak kalau melihat dari siklus kehidupan yang khususnya yang di Makassar ya, yang Mas Al tadi katakan itu benar. Jadi kalau apa ya, ketika hal yang paling signifikan itu ketika ada di Bagjo atau Lampije ada Bagjo ya kalau di sini ya. Kalau di Makassar ini lampu merah. Ya, kalau di sini Bagjo. Jadi di Makassar itu kalau lampu merah itu kalau ketika udah hijau itu bukan gas dulu yang di ini ya, tapi klakson dulu. Pip 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 pip. Nah, ketika saya ke Jogja itu berbeda. Kenapa saya bilang? Nah, kultur shock saya pertama itu ketika saya di Jogja itu saya berada di lampu merah itu kan. Pas lampu hijau, kok ini lama orang jalannya, makanya tak klakson. Ada nenek-nenek yang dari samping saya bilang kayak gini, Mas, yang punya jalan nenek kamu ya. Wah, lalu itu tuh langsung, waduh. Karena kebiasaan saya di Makassar seperti itu, jadi pip pip pip. Oh, ternyata orang sini nggak boleh. Kemudian kultur shock yang kedua saya itu, saya kan ke kos. Nah, di kos itu kalau mau masuk ke kos itu masuk gang ya? Iya, masuk gang. Nah, dengan PD-nya itu saya saya pakai motor itu masuk gang, masuk ke kamar ini sama Pak RT. Pak RT-nya langsung. Langsung sama Pak RT-nya. Langsung sama Pak Kamu RT. orang mana? Orang Sulawesi, Pak. Pantasan. Pantasan. Iya, pantasan. Dibilangin pantasan. Pantasan. Loh, kamu tuh nggak baca pelang yang ada di atas. Wah, ternyata ada pelang di situ. Ada pelang di Matikan atas. motor saya nggak baca. Lah, orang Jawa itu orang di sini tuh kalau masuk gang itu dimatiin terus Iya. dong. Waduh, mohon maaf, saya baru pertama kali ke Jogja. Nah, itu saya baru pertama kali ke Jogja udah berurusan sama Pak RT, Pak. Wow. Bayangin. Aduh. Itu yang paling kayak ngena banget gitu, kayak yang paling saya ingat itu. Memorable banget. Gitu. Iya. Pastinya itu menjadi satu pengalaman yang bakal menjadi kesan apa ya, kayak akan dirindukan sih. Iya, bener betul. banget. Jadi ketika saya kembali ke Makassar gitu kayak ada yang kayak wah, kenapa ya Beda Jogja ya? lebih adem gitu, lebih Iya. santai gitu. Kalau pulang ke Sulawesi itu, aku baru seminggu di Sulawesi itu udah kayak, aduh kapan ya ke Jogja lagi? Iya, iya, betul, Padahal betul. Iya. biasanya kan bener kampung itu banget. kayak tempat have fun, Iya. tapi Jogja ini emang Lebih fun. sesuai dengan slogannya, dia selalu Istimewa sih. membuat rindu. Betul. Iya. Oke, Iya. karena setiap daerah kan ini punya ini ya ciri khas masing-masing budayanya, dan di bulan suci Ramadan ini pasti di daerah teman-teman ini juga beda-beda dong gimana Pasti. kesananya. Pasti. Nah, aku mau dengar nih cerita dari Mbak Nasma sama Mas Fikri tentang budaya atau kebiasaan orang-orang di sana pada saat bulan suci Ramadan. Oke. Ini dari Mas Fikri dulu deh. Dari saya. Iya. Ya, kebiasaan. Iya, karena apa ya? Karena saya lama maksudnya bulan Ramadan di kampung itu waktunya bukan nggak pernah, cuman di masa kecil yang kayak, karena saya lama bulan Ramadan itu di pondok. Jadi kebiasaan yang apa ya, budaya-budaya yang saya ingat itu ya kebiasaan di pondok doang. Jadi apa ini? Kita Iya, Sulawesi kan ini. perbedaannya apa gimana ini? Enggak, di Sulawesi itu kan kayak ada budaya apa sih? Oh, oke. Enggak puasa kalau no retreat. Ya, jadi di pondok saya kemarin itu di Sulawesi Selatan di 77 itu kita itu setiap sebelum bulan puasa itu
ada waktu libur sekitar 3 sampai 5 hari. Itu tuh liburnya itu kita ini ambil apa ya, kayak bawa bekal gitu. Kita bawa kacang hijau, gula merah, gula pasir, dan lain-lain. Itu buat persiapan buka puasa di pondok selama 1 bulan. Nah, jadi masing-masing anak itu, masing-masing santri itu bawa kacang hijau sekilo, kayak pokoknya sekilo itu nanti digabung jadi satu. Digabung, jadi ada 1000-an santri itu digabung semuanya. Itu jadi setiap buburnya itu kita pakai kacang hijau. Iya. Ya, jadi setiap bubur itu isi, kalau nama di tempat itu namanya kolak. Kolak. Tapi kalau di sini namanya burjo ya. Burjo. Kalau di pondok itu namanya kolak. Jadi setiap bubur itu pasti kolak. Nanti makan nasinya itu setelah maghrib. Iya, setelah maghrib. Jadi azan kita makan kolak dulu. Itu setiap hari tuh. Oke. Jadi itu udah ada persiapan ya di Betul. awal Ramadan itu sampai hari terakhir Ramadannya. Jadi enaknya itu ya kita nggak keluarin duit, tapi bisa bubur sama teman-teman gitu. Unik juga ya Iya. produknya. Wow, keren. Nah, dari Mbak Nasma gimana di daerahnya? Kalau dari aku sendiri ya, karena di Kalimantan tuh kayak budaya itu biasa sama aja kayak yang lain. Jadi kayak udah makan buka bersama. Tapi yang mungkin yang agak beda ya, maksudnya yang aku temuin selama aku di Kalimantan sama di Jogja, itu tuh kalau di Kalimantan tuh masjid-masjid tuh gak ramai sama anak kecil. Jadi kayak masjid tuh yang ngambil alih malah yang tua-tua, kayak sesepuh-sesepuhnya atau malah marbot-marbotnya. Jadi anak-anak tuh jarang, bahkan hampir gak pernah nyentuh mikrofon masjid. Nah kalau di Jogja kan orangnya tuh suara anak kecil sholawatan dari speaker masjid, dan itu tuh kayak wow, kok kayak lebih ngena gitu loh ketika kita mendengar suara anak kecil. Tapi kalau ketika di Kalimantan tuh kayak flat, datar, biasa. Malah yang beda itu Idul Fitrinya. Kalau di Kalimantan tuh Idul Fitri tuh paling sholat id doang. Ya benar. Jadi setelah sholat id kita udah bisa pakai daster. Kayak aku sama ibuku tuh biasanya langsung pakai daster setelah sholat id, karena nggak ada tamu, nggak ada silaturahmi apapun. Kayak kita cuma salam-salaman di masjid. Terus habis itu pas pulang udah kayak hari biasa, nggak ada apa-apa. Paling yang punya keluarga besar mau pulang keluarga besar. Kalau enggak ya udah. Itu mungkin menjadi perbedaan yang sangat signifikan Iya, beda ya banget. bagi Mbak Nasma. Benar. Kalau dari Mas Fikri gimana sih di Sulawesi perbedaan budaya Ramadan di sana dengan perbedaan budaya Ramadan di Jogja? Di Jogja, Apa oke. ada perbedaan yang mungkin pada saat hari raya bagaimana? Pasti balik kan dari pondok ya? Iya. Iya, pondok habis. Iya. Gimana nih ceritain ke sobat? Oke, jadi perbedaan yang aku cerita di Jogja dulu ya, Iya. Gak apa-apa. Jadi kalau mau berbicara perbedaan budaya, sebenarnya banyak hal yang signifikan ya. Salah satunya itu di sini itu bisa tanpa ngeluarin isi dompet. Itu kita bisa makan maksudnya kayak nggak pernah kelaparan lah istilahnya. Ketika bulan puasa pasti menu bubur ada, bagi-bagi takjil ada. Iya, bahkan sahur pun ada. Bahkan sahur pun ada gitu. Nah, sedangkan di Sulawesi itu, kalau itu di luar dari sekolah saya ya. Di Kalau luar dari. itu ya memang ada bagi-bagi takjil dan lain-lain, tapi tidak seramai Jogja gitu. Jadi perbedaannya itu di Jogja itu masjid-masjid itu apa ya, kayak sudah ada list gitu. Udah ada menunya. Udah ada menunya dan nggak main-main gitu, kayak 1000-an menyiapin 1000 takjil dan lain-lain. Bahkan ada kalau yang dicari di Google itu kan udah ada listnya itu. Iya, Jadi sampai kayak hari terakhir sampai Ramadan hari itu terakhir udah Ramadan. ada. Jadi kayak nggak ada kayak wah gimana ya cara bertahan hidup di ini Jogja, gitu kan ya. iya. Jadi ketahanan sama itu beda dengan di Sulawesi, jadi kayak mikir nah ini gimana ya. Jadi kayak Iya. nggak semuanya itu ini gitu, karena perbedaan karena kebanyakan di Jogja itu adalah mahasiswa gitu kan. Jadi kayak masjid-masjid pun ya Mikirin memang mahasiswa ya juga. beda dengan di Sulawesi gitu. Iya
bahkan aku tuh ngerasa bahwa yang membuat kita menantikan Ramadan itu karena momen-momen itu. Betul. Apalagi menunya menu apa makanan dari Nusantara kan. Jadi kayak Iya, bener. makanan yang nggak pernah kita coba yang misalnya dari Sulawesi. Iya. Terus jadi menu kayak oh kita nyoba deh ke masjid ini gitu. Nah itu tuh seru banget momennya. Apalagi pada sahur. Terus terawihnya juga. Oh, Terawihnya tuh beda ya. iya aku jujur aku kaget karena biasanya aku di Kalimantan tuh kebanyakan kan terawihnya 23. Nah, ada juga yang 11, tapi itu 22, 222 gitu loh. Tapi kalau di Jogja tuh 443. Iya. Jadi aku pernah sekali ikut, terus aku kan ini terawih. Udah rakaat kedua tuh, aku udah mau tahiyat. Imamnya berdiri, terus aku kayak, hah? Terawih 4 rakaat, aku kayak shock karena aku gak pernah nemuin terawih yang 443. Dan kebanyakan di Jogja kan 11 semua kan. Jadi, Iya betul. oke lah kata aku. Iya sih, benar-benar ini ya. Terbentuknya memori-memori baru yang Iya, betul. menjadi wow, ternyata dunia seunik ini. Iya betul banget. Ternyata di luar Sulawesi, di luar Kalimantan sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, karena banyak sekali culture shock yang saya dengar yang menjadi sesuatu yang tentunya bukan menjadi hal biasa untuk dua narasumber luar biasa kita pada hari ini. Ada 3 tips and trick buat Sobat Kompos menjalani Ramadan sebagai anak rantau itu seperti apa? Iya. Siapa dulu nih? Dari mana mana? Oke, dari aku dulu ya. Jadi mungkin lebih sama kayak arti Ramadan buat aku ketika menjadi anak rantau. Nah, arti Ramadan sebagai anak rantau itu menurutku mengajarkanku betapa hangatnya ketika kita kumpul sama keluarga. Terus kayak menyadarkan kita tentang nikmat-nikmat kecil yang kadang tuh kita sepelein ketika kita di rumah. Kayak contohnya kita dibangunin sahur sama ibu kita. Kadang kan kita agak marah, agak bad mood gitu kan karena dibangunin tengah malam. Nah, tapi justru itu tuh hal yang paling dirindukan ketika kita ada di tanah rantau. Apalagi sebagai anak kos ya yang hidup sendiri tanpa ada yang bangunin dan bahkan kadang kesiangan sahurnya atau bahkan gak sahur, itu kayak nginget momen-momen kecil tuh kayak wow, ternyata momen kecil di keluarga itu sangat berarti gitu. Jadi lebih bisa merasakan kalau ternyata dengan jauh dari orang tua itu mengajarkan banyak hal tentang kemandirian, gimana cara kita manage uang, terus kayak kita tahu seberapa kerasnya orang tua kita kerja dan itu membuat kita kayak harus bisa hidup di perantauan tanpa memberatkan orang yang di rumah gitu. Dan pesan untuk teman-teman yang lagi merantau ya, mungkin pelajar juga atau ada yang kerja atau ada yang magang yang jauh dari tempat rumah keluarga, mungkin teman-teman bisa sering-sering lah nelpon orang tuanya, terus kayak kayak ceritain hal-hal gimana hari ini. Nah itu bakal kerasa lebih hangat dan lebih menyenangkan ya, walaupun apa yang sedang kita alami sekarang sebagai anak kos itu terlihat kayak struggle banget, kayak buka sendiri, sahur sendiri, makan, mikir sendiri makan apa, tapi itu tuh nanti akan menjadi momen-momen yang tidak terlupakan ketika kita udah sukses. Kayak aku pernah ada di masa sepahit itu gitu. Jadi kayak perantauan ini kayak keren banget sih menurut aku. Iya, dalam sekali ya. Iya, betul. Nah, tentunya untuk teman-teman Sobat Kompos yang masih saat ini masih bersama orang tua sebelum merasakan rantauan ini, nikmatilah masa-masa dengan orang tua, jangan membangkang jadi anak. Betul banget. Karena itu biasanya akan menjadi ingatan-ingatan, kok aku dulu gini sih, seharusnya aku lebih berbakti lagi kepada orang tua, karena ternyata tidak selamanya kita akan bersama orang tua. Pada saatnya kita harus mencari tujuan hidup kita sendiri. Bahkan Gimana? kita bisa lebih tahu gitu loh, kayak oh ternyata yang orang tua aku bilang dulu ini tuh maksudnya ini. Nah itu baru terjawab ketika kita benar-benar udah hidup di perantauan dan jauh dari mereka. Betul sekali. Mas Fikri gimana nih pesan pesan kepada teman-teman Kompos menjalani Ramadan ini jauh dari orang tua seperti apa? Oke. Ya, berbicara mengenai perantauan ya. Pastinya membahas tentang home. Iya, home. Oke. Ya,
Kata Raim Laude seperti ini, pergi untuk pulang gitu. Jadi kalau ada yang orang bilang people come and go, Iya. jadi kalau menurutku perantau itu apa? Go and come. Jadi Oke. pergi, Go and come. iya, untuk pulang Pergi gitu. untuk pulang. Jadi ada pepatah Bugis yang harus dipegang. Ada istilahnya telu capa. Jadi capa lila, capa padi, capa pulu. Oke, ya ada falsafah Bugis ini ya yang harus dipegang oleh perantau-perantau. Jadi yang pertama itu capa lila, yaitu ujung lidah. Ujung lidah. Iya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mengucapkan manusia, bagaimana pokoknya ya menjaga ucapan itu yang harus dipegang sebagai perantau ini harus prinsip yang harus dipegang para perantau. Kemudian capa badi. Nah, capa badi ini adalah badi itu senjata ya orang Bugis. Jadi ketika kamu punya apa ya sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk membela diri, itu kamu harus pergunakan dengan baik. Dalam artian kamu harus menjaga diri. Jadi biar kamu bisa dihargai, biar kamu bisa bertanggung jawab atas keputusanmu sendiri. Itu filosofi dari capa badi. Kemudian ada capa pulu, yaitu ujung kemaluan. Dalam artian gimana? Dalam perantauan kamu harus menjaga harga diri kamu, martabat kamu sebagai perantau. Jangan sampai apa yang kamu lakukan itu mencoreng nama baik orang yang ada di rumah, yang selama ini selalu mensupport kamu dan lain-lain. Dan pada akhirnya ya kamu mencari nama baiknya. Makanya ada 3 falsafah yang harus dijaga. Sangat dalam sekali ya makna-makna dari 3 pesan yang menjadi pegangan teguh ya tentunya untuk Mas Zul sendiri. Wah, sangat luar biasa ya percakapan kita pada hari ini Sobat Kompos. Percakapan yang mungkin terlihat santai tapi maknanya itu sangat-sangat dalam dan sangat relate sekali ya. Dan tentunya Sobat Kompos yang ada di rumah sangat menikmati percakapan kita membahas bagaimana anak rantau itu bisa beradaptasi dari tempat yang jauh menuju di tempat rantauan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya, atas waktu yang sudah disempatkan pada hari ini, sudah ingin bercerita bersama kami di Kompos. Dan tentunya ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya, insight baru bagi saya tentunya sebagai perantau Jogja juga untuk terus berusaha mengupgrade diri walaupun kita jauh dari keluarga tentunya. Ya, terima kasih Mas Zul dan Mbak Nasma. Iya, terima kasih juga kita udah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang di sini. Iya, terima kasih. Oke Sobat Kompos, demikian tadi percakapan kita bersama Mbak Nasma dan Mas Zul pada episode kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe media sosial Kompos jangan lupa ikuti Instagram Kompos di @kompos.kpi_uinsuka dan follow terus pantengin YouTube Kompos KPI Suka. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili segenap kru mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. KPI bercakap, tumbuh bersama dalam cerita.